Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kami ingin presentasikan dari hasil makalah yang kami susun. Adapun judul yang kami angkat ataupun judul dari makalah kami yaitu Perkembangan Moral dan Agama Remaja, Tahap Perkembangan Moral Colbert, serta implikasi peran bimbingan dalam optimalisasinya di sekolah menengah. Nah, kami ini merupakan kelompok 5 yang beranggotakan Rusmina, Rahmi Wulansari, Febriana Lestari, Hidayatur Rahman dengan saya sendiri, Widya Wulansari, Fahrin Hamid Simatupang, Muhammad Insani Juliansah, dan Rika Agustina. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail atau yang lebih rinci, saya ingin menjelaskan sedikit. Masa remaja itu merupakan masa penjajakan seseorang untuk menemukan jati dirinya. Nah, pada masa ini seseorang itu mulai mempelajari segala sesuatu tanpa menginginkan adanya campur tangan orang tua. Mereka juga ingin dirinya itu berperan dianggap mampu dalam segala hal. Nah, masa remaja ini merupakan masa mudah untuk dihasut oleh orang-orang baru. Nah, perkembangan moral dan agama sangat penting untuk anak sejak dini. Karena pribadi atau kepribadiannya akan berjalan dengan baik jika perkembangan moral dan agama itu dijaga atau sesuai dengan kebutuhannya. Nah, meskipun perkembangan aspek kepribadiannya telah diawali pada masa-masa sebelumnya, tetapi puncak boleh dikatakan terjadi pada masa remaja. Nah, sebab setelah melewati masa remaja, remaja itu berubah menjadi seorang dewasa yang boleh dikatakan telah terbentuk sesuai pribadi, perkembangan moral dan sikapnya yang dibentuk pada masa remaja. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya atau lebih rincinya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya dengan Rahmi akan menjelaskan pengertian perkembangan moral dan agama pada remaja. Yang pertama yaitu perkembangan moral. Moral adalah ajaran tentang baik, buruk, suatu perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, serta sebagainya. Dalam moral sendiri diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, serta sesuatu yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Menurut Colbert, penalaran moral bukanlah tentang apa yang baik ataupun yang buruk, tetapi tentang bagaimana seseorang dapat berpikir bahwa itu adalah baik dan juga buruk. Colbert juga mengatakan bahwa ada 6 tahap perkembangan moral yang dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tingkat 1 prakonvensional, kedua tingkat konvensional, dan terakhir ketiga adalah pasca konvensional. Selanjutnya, yang kedua adalah pengertian perkembangan agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti dari a, yang berarti tidak, dan gam yang berarti pergi. Jadi, secara bahasa, agama dapat diartikan dengan tidak pergi, tetap di tempat, langgeng, abadi, yang diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi lainnya. Ada juga yang mengartikan agama adalah kacau, sehingga secara bahasa, agama diartikan dengan tidak kacau. Ini berarti orang yang beragama hidupnya tidak mengalami kekacauan. Sedangkan menurut istilah, agama merupakan serangkaian praktik perilaku tertentu yang dihubungkan dengan kepercayaan yang dinyatakan oleh institusi tertentu dan dianut oleh anggotanya. Perkembangan keagamaan peserta didik dapat mempengaruhi perkembangan moral peserta didik itu, karena banyak norma keagamaan yang menjadi acuan orang dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, ketika membicarakan tentang perkembangan agama, pada saat bersamaan kita juga membicarakan tentang perkembangan moral. Perkembangan agama pada remaja ditandai oleh beberapa faktor perkembangan rohani dan jasmaninya. Yang pertama yaitu pertumbuhan pikiran dan mental, kedua adalah perkembangan perasaan, ketiga pertimbangan sosial, keempat perkembangan moral,
Pada remaja pun, pada tahap perkembangan ini, sebagian ada yang memiliki keraguan terhadap agama. Keraguan yang demikian itu akan menerus ke arah konflik dalam diri remaja, sehingga mereka dihadapkan masalah pemilihan antara mana yang baik dan juga yang buruk, dan antara yang benar maupun yang salah. Sekian dan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Lestari. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan agama. Jadi yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. John Locke dan J.B. Watson mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral manusia itu meliputi yang pertama ada pengalaman sebagai proses belajar. Kemudian ada keluarga yang meliputi sikap atau keadaan sosial ekonomi keluarga. Selanjutnya ada posisi dalam keluarga dan sifat anggota keluarga lain. Kemudian ada kebudayaan, contohnya bila anak hidup di suasana yang memalukan, dia belajar untuk selalu merasa bersalah. Kemudian bila orang berada di lingkungan orang-orang kritis, dia akan memiliki argumen yang relevan saat bicara. Jadi dalam mengembangkan moral anak, peran orang tua sangatlah penting, terutama pada waktu anak masih kecil. Nah, beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral anak diantaranya ada konsisten dalam mendidik anak. Jadi ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang atau membolehkan tingkah laku tertentu kepada anaknya. Yang kedua ada sikap orang tua dalam keluarga. Jadi secara tidak langsung sikap orang tua terhadap anak, misalnya sikap ayah dan ibu atau sebaliknya, dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu melalui proses peniruan. Kemudian ada penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Jadi orang tua merupakan panutan atau teladan bagi anak, termasuk di sini panutan dalam mengamalkan ajaran agama. Jadi orang tua itu yang menciptakan nilai religius atau agamis dengan cara memberikan ajaran atau bimbingan tentang nilai-nilai agama kepada anak, maka anak akan mengalami perkembangan moral yang baik. Terakhir ada sikap orang tua dalam menerapkan norma. Jadi orang tua yang tidak menghendaki anaknya berbohong atau berlaku tidak jujur, maka orang tua harus menjauhkan dirinya dari perilaku berbohong atau tidak jujur. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa agama. Menurut Jalaluddin 2016 halaman 253, perkembangan jiwa agama remaja juga dipengaruhi oleh pendidikan yang terdiri dari pendidikan informal, formal, dan non-formal. Jadi yang pertama ada pendidikan informal. Pendidikan dalam keluarga sangatlah penting. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang bertanggung jawab terhadap agama yang dianut oleh anaknya. Kemudian ada pendidikan formal. Jadi di sini pentingnya agama pada remaja mengharuskan pendidikan di sekolah menanamkan nilai-nilai agama pada remaja. Jika remaja sudah mendapatkan pendidikan agama di rumah, maka sekolah sebagai penguat penanaman nilai agama pada remaja. Dan jika sebaliknya, maka perlunya penanaman nilai-nilai agama yang lebih pada remaja. Kemudian yang terakhir ada pendidikan non-formal. Jadi di sini masyarakat di lingkungan tempat tinggal anak remaja lah yang turut mempengaruhi perkembangan jiwa agamanya. Jadi masa remaja itu merupakan masa bersosialisasi, di mana remaja lebih dekat dan percaya kepada teman dibandingkan orang tuanya sendiri, sehingga agama remaja juga diperoleh dari teman sebayanya. Itu saja presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rusmina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan moral. Tahap perkembangan moral dikelompokkan menjadi 3 tahapan, diantaranya adalah prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Yang pertama, pada tahap tingkat prakonvensional terdiri dari 2 tahapan perkembangan moral, yaitu orientasi kepatuhan dan hukum, kemudian orientasi minat pribadi.
Prakonvensional menilai moralitas itu adalah sebuah konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan. Pada tingkat ini, individu akan patuh pada peraturan yang bersifat eksternal. Yang kedua, pada tingkat konvensional terdiri dari orientasi keserasian, interpersonal, dan konformitas, orientasi otoritas, dan pemeliharaan aturan sosial. Pada tingkat ini, konvensional melihat moral sebagai bentuk perbandingan dengan harapan dan pandangan yang ada pada lingkungan sosial. Yang ketiga, pada tingkat pasca konvensional terdiri dari orientasi kontrak sosial dan prinsip etika universal. Pada tingkat pasca konvensional yang menilai bahwa prinsip moral dimiliki atas dasar kehendak sendiri atau dorongan internal. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Widya Wulansari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan agama pada remaja. Pada remaja, tahap perkembangan agamanya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada masa pra-remaja. Ini kisaran usia antara 13 sampai 16 tahun. Pada masa ini, perkembangan jiwa agama bersifat berurutan, mengikuti sikap keberagaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Singkatnya, mereka itu beribadah karena dipengaruhi oleh keluarga, teman, atau lingkungan sekitarnya, serta peraturan dari sekolah. Belum ada timbul dari dirinya sendiri untuk beribadah. Kemudian ada kegiatan keberagamaan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi emosional dan pengaruh dari luar diri. Yang kedua tahap kedua ada masa remaja awal, itu kisaran usia 16 sampai 18 tahun. Pada masa ini perkembangan jiwa agama menerima ajaran dan perilaku agama dengan dilandasi kepercayaan yang semakin mantap. Pemantapan ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada timbul kesadaran untuk melihat pada dirinya sendiri. Dengan semakin matangnya organ fisik, psikis, dan pikiran, maka remaja semakin banyak merenungkan dirinya sendiri, baik kekurangan maupun kelebihan. Sudah memiliki pandangan untuk mempersiapkan masa depannya. Nah, kemudian ada yang timbulnya keinginan untuk tampil di depan umum guna menunjukkan eksistensi dirinya, serta belajar mengambil peran-peran sosial. Nah, ia melakukan ini bukan sekedar mencari pahala atau menebus dosa, namun lebih disebabkan karena keinginan yang kuat untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya, di mana pengakuan itu sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dan kepuasan batin mereka. Yang ketiga, dengan semakin mantapnya jiwa keagamaan di usia ini dan dibarengi dengan kedalaman ilmu agama, maka remaja akan semakin berusaha meninggalkan segala bentuk bid'ah dan khurafat dalam beragama, seperti datang ke dukun, belajar ilmu kebal, atau memakai jimat. Nah, namun berbanding sebaliknya pada remaja yang kurang mendalami ilmu agama, maka jiwa keagamaannya kurang matang, mereka cenderung memilih hal-hal negatif yang bertentangan dengan syariat agama. Contohnya dengan mendatangi dukun atau memakai jimat untuk kekebalan tubuh. Ini dilakukan kelakuan tidak rasional ini mereka pilih sebagai salah satu upaya untuk mendapat pengakuan dari orang-orang sekitar agar mereka dianggap hebat dan memiliki kelebihan. Sedangkan tahap terakhir pada masa remaja akhir, kisaran usia 18 sampai 21 tahun, perkembangan jiwa agama di usia ini ibarat grafis yang bukannya semakin naik, malah semakin turun apabila dibandingkan dengan masa sebelumnya. Beberapa karakteristik perkembangan jiwa keagamaan pada remaja akhir ini, yang pertama ada percaya terhadap keberadaan agama namun penuh keraguan dan bimbang. Kedua, ada keyakinan dalam beragama lebih dipengaruhi oleh faktor rasional daripada emosional. Yang terakhir, pada masa ini mereka merasa mendapatkan kesempatan untuk mengkritik, menerima, bahkan menolak ajaran agama yang ia terima sejak kecil. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Simatupang dengan NIM 1910123110011. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya kebagian memaparkan yaitu implikasi peran bimbingan dan konseling dalam optimalisasinya di sekolah menengah. Nah, seperti yang kita tahu, bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan profesional. Nah, yang diberikan oleh pembimbing kepada yang dibimbing agar ia dapat berkembang secara optimal. Nah, maksudnya secara optimal itu
yaitu sesuai tahap-tahap perkembangan yang mana ia akan mampu untuk memahami dirinya, mengarahkan dirinya, mengaktualisasi dirinya, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya dan juga berdasarkan latar belakang serta lingkungan sehingga ia tercapai kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, mungkin itu untuk implikasi peran bimbingan dan konseling dalam optimalisasinya di sekolah menengah. Kemudian lanjut slide selanjutnya, yang mana di sekolah terdapat sejumlah bidang kegiatan yang mempunyai kedudukan dan peranan khusus. Nah, bidang-bidang tersebut ada 3, yaitu bidang kurikulum, ada bidang administrasi, dan juga bidang kesiswaan. Nah, kita beranjak ke bidang kurikulum terlebih dahulu. Nah, bidang kurikulum di sini atau bidang pengajaran meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan, serta berkomunikasi peserta didik. Biasanya dalam bidang kurikulum ini dilaksanakan di suatu kelas dengan waktu yang sudah dibatasi dengan waktu yang tertentu. Nah, kemudian kita beralih ke bidang administrasi, yaitu suatu bidang yang meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab, pengambilan kebijaksanaan sekolah, serta bentuk kegiatan pengelolaan administrasi sekolah. Nah, itu bagian dari bidang administrasi. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bidang kesiswaan. Nah, bidang kesiswaan di sini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individu. Nah, agar masing-masing individu peserta didik ini dapat berkembang, baik itu dengan bakat, potensi, dan minatnya, serta tahap perkembangannya. Nah, bidang ini dikenal sebagai bidang bimbingan dan konseling. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa 3 bidang tersebut ada meliputi bidang kurikulum yang dilaksanakan dalam sekolah yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, berkomunikasi atau bersosialisasi anak peserta didik. Yang kedua, bidang administrasi yang bertujuan untuk mengurus segala administrasi atau kebijakan pelaksanaan sekolah untuk menjadikan sekolah itu memiliki mutu yang lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bidang kesiswaan. Nah, bidang kesiswaan ini tempat untuk peserta didik mengaktualisasi dirinya selain menambah ilmu pengetahuan tadi, yaitu juga mengembangkan bakat, minat, serta potensi yang dimiliki anak peserta didik. Nah, yang mana jurusan kita bimbingan dan konseling ini terdapat pada bidang kesiswaan dalam sekolah. Ya, baik, itu sekian dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Lalu perkenalkan, nama saya Muhammad Insani Siliansyah, NIM 191012321129, akan melanjutkan presentasi atau pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Kali ini saya ada pada bagian tentang jenis-jenis program bimbingan dan konseling. Nah, jenis-jenis program pada layanan BK itu ada 5. Yang pertama adalah program tahunan, yang kedua program semesteran, yang ketiga program bulanan, yang keempat program mingguan, dan yang kelima adalah program harian. Oke, kita ke program pertama, yaitu program tahunan. Nah, program tahunan yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun untuk masing-masing kelas di sekolah atau madrasah. Jadi nanti akan ada rekap tahunannya. Lalu yang kedua adalah program semesteran, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester. Nah, yang ketiga adalah program bulanan, sama seperti namanya, yaitu bulanan, di mana pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan, yang merupakan jabaran program semesteran. Lalu yang keempat adalah program mingguan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu, yang merupakan jabaran program bulanan juga. Nah, yang terakhir adalah program harian, yaitu program pelayanan bimbingan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Biasanya ini sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya, atau memang sudah dirancang sebelum semester itu terlaksana. Nah, program harian merupakan jabaran dari suatu program mingguan dalam bentuk satuan layanan atau satlan, dan atau satuan kegiatan pendukung atau satkun. Seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah apa gunanya jenis-jenis layanan itu tadi, atau program-program itu tadi. Nah, program tadi itu bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Nah, tujuan layanan ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya membantu siswa agar yang pertama memiliki kesadaran, pemahaman tentang diri sendiri, dan juga lingkungannya. Bisa lingkungan pekerjaan, sosial, budaya, maupun agama. Lalu yang kedua adalah mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku
bagi penyesuaian dirinya dan lingkungannya. Lalu yang ketiga adalah mampu menangani atau memenuhi kebutuhan ataupun masalahnya serta mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis layanan program bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis layanan program bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama kita akan membahas tentang layanan orientasi. Apa sih sebenarnya layanan orientasi? Layanan orientasi adalah layanan bimbingan konseling yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan baru yang dimasukinya. Kemudian kita akan membahas tentang layanan informasi. Apa sih sebenarnya layanan informasi itu? Layanan informasi adalah layanan yang memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan atau untuk menentukan arah satu tujuan rencana yang dikehendakinya. Kemudian kita akan membahas tentang layanan penetapan dan penyaluran. Apa sih layanan penetapan dan layanan penyaluran itu? Layanan penetapan dan layanan penyaluran adalah usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depan selama masih di sekolah dan madrasah dan sudah tamat. Kemudian kita akan membahas tentang layanan bimbingan belajar, yaitu merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Kenapa dikatakan penting? Karena layanan bimbingan belajar dilaksanakan melalui tahap-tahap pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar, pengungkapan sebab-sebab timbulnya masalah belajar, dan memberi bantuan pengetesan masalah belajar. Kemudian kita akan membahas tentang layanan konseling programan, yaitu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seseorang bimbingan atau konselor terhadap seseorang klien dalam rangka pengetesan kepribadian klien. Kemudian kita akan membahas tentang masalah layanan bimbingan dan konseling kelompok. Apa sih sebenarnya layanan bimbingan konseling kelompok itu? Layanan ini merupakan suatu cara untuk memberikan bantuan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok dibahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok. Jadi dalam layanan bimbingan kelompok ini, satu masalah dibicarakan secara besar dalam suatu kelompok. Jadi, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.